hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain, juga para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Thalathah. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa salah satu atau misi utama dari para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Sebagaimana surah An-Nahl ayat 36 Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat untuk menyerukan ibadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhi taghut. Ini ayat sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Adapun makna taghut secara bahasa sudah diterangkan berdasarkan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Beliau menyatakan bahwa taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Apa saja yang diibadati oleh hamba, mata jawaza bihil abdu, hamba berlebih-lebihan di dalam hal penyembahan atau mengikuti atau mentaati sampai melewati batas-batas yang disyariatkan, menyembah kepada selain Allah, mengikuti orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah Azza wa Jalla, dan mentaati pemimpin-pemimpin orang-orang yang tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya muallif rahimahullahu ta'ala menyatakan wattawaghitu kathiratun wa ru'usuhum khamsah. Taghut itu ada banyak, tapi pentolannya itu ada 5. Pentolan dari taghut itu ada 5. Makna pentolan di sini adalah zu'ama'uhum wa muqalladuhum khamsatun. Tokoh atau pentolan dari taghut atau yang diikuti dengan pengikut yang banyak dari taghut ada 5. Pertama adalah iblis laknatullahi alaih. Iblis ini syaitan dari kalangan bangsa jin yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Shad ayat 78, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya laknatku tercurah kepada kamu, wahai iblis, sampai hari kiamat. Dahulu iblis bersama-sama dengan para malaikat mengamalkan satu amalan yang sama, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesungguh-sungguhnya. Karena hebatnya ibadah iblis tersebut, maka iblis merasa dia lebih baik daripada ibadahnya para malaikat, sehingga muncul ujub dan takabur di dalam dirinya, yang tak ada seorang pun yang tahu tentang isi hati dari iblis ini kecuali Allah Azza wa Jalla.
Dan Allah mau membongkar ketakaburan iblis dengan cara diciptakannya Adam lebih junior daripada iblis. Iblis lebih dahulu diciptakan dan diciptakannya dari api. Adam makhluk yang terkemudian diciptakan dari tanah. Lalu diperintahkanlah baik para malaikat ataupun iblis untuk sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud. Karena selama ini malaikat ibadahnya tulus-tulus saja. Ibadahnya karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Apapun yang Allah perintahkan itu ibadah ketika dilaksanakan. Makanya ketika Allah merintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka melakukannya. Sujudnya bukan dalam rangka ibadah kepada Adam, tapi dalam rangka taat kepada Allah. Karena Allah yang merintahkan para malaikat menghormati Adam dengan cara bersujud. Dan itu syariat Allah saat itu. Adapun iblis laknatullahi alaih yang di dalamnya ada ketakaburan, maka muncul ketakaburannya dan menolak untuk sujud. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah para malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan takabur, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Oleh karena itu maka iblis disebut dengan sebutan taghut dan pengikutnya sangat-sangat banyak. Ini taghut yang pertama, pentolan pertama dari taghut. Pentolan kedua, wa man ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa saja yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Ketika dia hidup disembah, dia ridha ketika disembah. Sampai matinya tetap disembah, dalam keadaan ketika hidup dia ridha disembahnya. Apalagi bukan sekedar ridha, tapi mewajibkan orang lain untuk menyembah dirinya, yang apabila tidak menyembah dirinya dikenai azab, dikenai hukuman di dunia. Seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullahi alaih, juga Raja Namrud, juga raja yang berkuasa di zaman pemuda yang kemudian disebut dengan Ashabul Kahfi. Ini penguasa-penguasa yang memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Siapa yang menyembahnya, maka raja-raja tersebut ridha kepada penyembahnya. Maka taghut, walaupun dia tidak memiliki kekuasaan, umpama orang yang dianggap sakti mandraguna, tukang sihir, dukun, atau siapapun, atau merasa dirinya soleh, lalu ridha melihat orang-orang menyembahnya, menyanjungnya, maka ya dia juga taghut. Melihat orang-orang sujud kepadanya, dia ridha dan senang, maka dia taghut. Adapun kalau ada makhluk yang disembah, baik makhluk itu orang, jin atau malaikat, tapi makhluk itu tidak ridha disembah, maka dia bukanlah taghut. Seperti para malaikat ada yang menyembahnya, seperti para nabi ada yang menyembah. Nabi Uzair disembah, Nabi Isa disembah, bahkan Nabi Muhammad SAW pun disembah. Tapi pasti mereka tidak ridha, maka mereka bukanlah taghut. Berdasarkan hal itulah maka segala makhluk yang disembah selain Allah dan dia ridha dengan penyembahan
makhluk lain kepada dirinya, maka dia tagut. Inilah pepentol gembong tagut yang kedua. Ketiga, wa man da'an nas ila ibadati nafsi. Setiap orang yang menyeru manusia untuk menyembah kepada dirinya, untuk beribadah kepada dirinya, sekalipun dia tidak disembah, orang-orang tidak mau menyembahnya, tapi dia mengajak orang lain untuk menyembahnya, maka dia juga tagut walaupun tidak ada yang menyembah. Dia menyeru baik secara lisan ataupun tulisan, apalagi zaman sekarang di media sosial, mengajak orang-orang untuk menyembahnya. Seketika itu juga dia masuk kategori tagut, baik orang itu disembah ataupun tidak disembah. Tapi hanya dengan mengajak, maka dia juga tagut. Itu pentolan tagut yang ketiga. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mengklaim, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Baik dia itu dukun, tukang sihir ataupun peramal, maka dia mengklaim mengetahui yang gaib, maka dia pun tagut. Yang gaib itu ada dua jenis. Yang sekarang, yang sedang terjadi, ataupun yang akan datang yang belum terjadi. Adapun yang sekarang yang terjadi disebut ghaib nisbi, disebut nisbi alias relatif, karena gaib bagi sebagian orang tapi tidak gaib bagi sebagian yang lain. Seperti umpamanya saya di sini. Di waktu yang sama Anda, para pendengar, para pemirsa ada di tempatnya masing-masing. Anda semua ikhwan akhwat gaib bagi saya. Karena saya tidak melihat. Saya tidak mendengar. Saya tidak bisa menyentuh dengan indera saya. Kalau para pendengar, para pemirsa mengetahui saya sedang apa, saya sedang ceramah dengan tangan yang begini, tahu, terlihat di TV. Bagi yang mendengar di radio, ya melihat tapi mendengar suara. Maka saya tidak gaib bagi Anda karena terlihat dan terdengar. Tapi Anda gaib bagi saya, ya. Kalau saya mengklaim, mengaku-ngaku, saya tahu Anda ini sedang ngapain. Betul sih sedang mendengar dan sedang menonton. Tapi sambil bagaimana mendengarnya, menontonnya, apa sambil rebahan? Atau emak-emak sambil pak-pik-pak masak, pak-pik-pak beberes, pak-pik-pak bikin kopi untuk suaminya masing-masing. Atau ada yang khusyuk mendengarkan di meja sambil menyiapkan catatan terjemahan Quran dan mencatat apa yang perlu. Mungkin macam-macam. Saya tidak tahu, saya tidak lihat. Kalau saya mengklaim saya tahu si Anu sedang ini, si Fulan sedang ini, tanpa data, tanpa melihat video call umpamanya, maka saya bisa dikatakan tagut saat itu. Tapi kan saya tidak ngaku-ngaku. Nah ini yang pertama. Jadi ghaibul waqi nisbiyun yakunu li syakhsin ma'luman wa li akhar majhulan. Jadi anda sekarang yang ada di rumah atau di tempatnya masing-masing gaib bagi saya. Tapi tidak gaib bagi orang yang ada di sebelah Anda karena melihat langsung. Ini yang disebut dengan ghaib waqi, gaib yang sedang terjadi. Anda semua gaib bagi saya. Presiden, menteri-menteri gaib bagi kita sekarang. Karena kita tidak lihat, tidak mendengar, entah ada di mana, entah sedang apa. Gaib. Kalau saya mengklaim saya tahu presiden sedang apa nih sekarang, saya tahu menteri Anu sedang apa nih sekarang, maka
saat itu saya disebut dengan taghut. Jadi orang yang mengklaim, mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib yang sedang terjadi, maka dia taghut. Yang kayak begini biasanya dukun, tukang sihir. Atau perkara gaib yang akan datang. Nah, ini yang disebut gaib hakiki. Karena apa yang akan terjadi 2-3 menit yang akan datang, atau yang akan terjadi esok atau lusa, tak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala atau para rasul yang diberitahu perkara gaib ini oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tadi sedang menceritakan tentang pentolan keempat dari taghut, yaitu orang yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib. Yang gaib ada 2. Yang gaib yang sedang terjadi sekarang disebut gaib nisbi, relatif. Karena gaib bagi sebagian orang, tidak gaib bagi sebagian yang lain. Di sini ada host, ada kameramen, ada operator. Mereka sedang apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah nggak tahu. Mereka gaib. Tapi saya tahu, saya lihat sedang apa tuh. Ada yang sedang nyengir, ada yang sedang ngorong. Mereka tidak gaib bagi saya, tapi gaib bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat di rumah. Gaib bagi yang lain, tidak gaib bagi yang lainnya lagi. Itu yang disebut dengan gaib waqi atau gaib nisbi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumah mengaku, saya tahu itu si host sedang apa, saya tahu itu si kameramen sedang apa, padahal nggak lihat, maka taghut tuh. Karena ngaku mengklaim mengetahui perkara gaib yang waqi, yang sedang terjadi di tempat lain. Yang kedua, gaib hakiki, yaitu gaib tentang perkara yang akan datang. Apa yang terjadi besok, lusa, minggu depan, itu gaib. Tak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasul yang diridhoinya. Tadi sudah dibacakan Al-Quran surah Jin ayat 26-27, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Jadi siapa orang yang mengaku-ngaku tahu apa yang akan terjadi? Oh, di tahun ini akan kejadian ini. Ada artis anu yang akan sakit, artis anu akan meninggal, artis anu akan menikah, artis yang lain akan cerai, macam-macam. Itu belum terjadi. Tapi orang ini ngaku-ngaku tahu. Maka dia tahu. Peramal, dukun, tukang sihir yang sejenisnya. Maka siapa orang yang mengetahui, mengklaim ngaku-ngaku perkara yang akan datang, dia mendustakan ayat Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65. Kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakan oleh Muhammad, tidak ada yang tahu baik di langit ataupun di bumi perkara yang gaib kecuali Allah. Mereka tidak sadar bahwa mereka kelak akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Ayat ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Agar Nabi SAW mengatakan tak ada yang mengetahui yang gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Kalau Allah memerintahkan nabinya untuk mengumumkan kepada seluruh makhluk bahwa tak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, maka
Siapa yang ngaku-ngaku mengklaim mengetahui perkara gaib yang akan datang, dia sudah mendustakan Allah dan Rasulnya dalam perkara ini. Maka kita katakan kepada orang yang tukang ramal tersebut, bagaimana mungkin kalian mengetahui perkara yang gaib? Nabi saja tidak tahu perkara yang gaib. Apa kalian merasa lebih mulia daripada para rasul? Kalau mereka menjawab, ya kami lebih mulia daripada para rasul, maka orang itu kufur dengan ucapan tersebut. Kalau umpamanya mereka mengatakan, ya para nabi, para rasul lebih mulia dari kami, kita katakan, kenapa kalian mengaku tahu yang gaib padahal para nabi tidak? Kecuali berdasarkan wahyu. Nabi SAW betul sering berkata perkara gaib, baik yang sedang terjadi ataupun yang belum terjadi di masa yang akan datang. Yang sedang terjadi umpamanya ketika kematian 3 komandan di perang Mu'tah meninggal, termasuk salah satunya adalah sepupunya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, gugur di medan perang. Nabi SAW mengetahui. Karena apa? Karena wahyu yang memberitahunya. Maka saat itu belum ada alat canggih komunikasi seperti zaman sekarang. Bagaimana beliau tahu? Melalui wahyu. Ya, ataupun perkara yang akan datang. Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan begini. Ada orang dari umatku yang akan menghalalkan nyanyian. Betul, ada. Ustaz lagi. Jadi kalau ada orang yang menyatakan lagu nyanyian itu halal, nggak perlu dibantah. Cukup kita katakan shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, di kalangan umatku kelak akan ada orang yang menghalalkan khamar, menghalalkan judi, menghalalkan musik-musik dan nyanyian. Betul tuh. Terjadi? Ya, terjadi. Apakah itu ramalan? Bukan ramalan, tapi itu adalah ikhbar, informasi tentang perkara gaib yang akan datang. Nabi mengetahui itu melalui wahyu. Allah yang memberitahukan. Nanti akan muncul Dajjal, akan turun Nabiullah Isa, akan muncul sebelumnya Imam Mahdi. Ya, itu perkara gaib, belum terjadi. Tapi Nabi SAW mengetahui, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW oleh Allah secara tegas diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui perkara gaib. Seperti surah Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum inni khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan oleh Muhammad, sungguhnya aku tidak berkata kepada kalian bahwa aku memiliki pengetahuan perbendaharaan Allah, enggak. Juga aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui perkara gaib, enggak. Juga aku tidak berkata kepada kalian bahwa aku adalah seorang malaikat, bukan seorang, semalaikat. Enggak ngaku-ngaku malaikat. Tidaklah aku mengikuti kecuali sebatas yang diwahyukan kepadaku. Nabi SAW secara tegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali sebatas yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maka siapa orang yang ngaku-ngaku mengetahui perkara gaib, dia kufur kepada ayat ini.
Dan kufur kepada satu atau dua ayat dalam Al-Quran sama dengan kufur kepada seluruh ayat. Siapa yang kufur kepada seluruh ayat Al-Quran berarti dia kufur kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah maka tidak boleh seseorang meramal dan tidak boleh datang ke peramal mempercayai omongannya, tidak boleh mencoba-coba membaca ramalan. Baik datang sekedar ingin tahu coba benar nggak ramalan, jangan. Atau kalau sekarang coba nih saya lihat zodiak saya minggu ini. Sekarang ini untuk meramal nggak perlu datang, nggak perlu bayar, cukup ngunci diri di kamar, buka internet, udah ada banyak ramalan apapun dari setiap negara, ada sioh ini, sioh itu, ada bintang ini, bintang itu, macam-macam. Semuanya berisi ramalan tentang yang akan datang, maka haram tidak boleh. Man ata arrafan aw kahinan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan percaya akan isinya, maka orang itu sudah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun yang meramal itu ngaku-ngaku ustadz atau kiai atau ajengan atau wali, tetap wali nggak dapat wahyu, kiai ajengan nggak dapat wahyu. Nggak boleh mengklaim mengetahui perkara yang akan datang. Inilah makna atau jenis taghut yang keempat. Pentolan yang keempat dari taghut yaitu orang yang mengaku-ngaku mengklaim bahwa dia mengetahui perkara gaib. Barang hilang datang ke orang, di mana barang saya? Oh di anu tuh. Orang hilang, oh dukun bertindak. Orang hilang itu padahal kabur ke mana? Kata dukun ini dimakan oleh ular kuning. Disembunyikan oleh penghuni di sini, macam-macam. Efeknya terbukti orangnya sehat walafiat di kota lain tuh kebongkar kan, malu kan, pensiun tuh para dukun, para tukang ramal yang nyata-nyata dibongkar kebohongannya oleh kasus tersebut ya. Maka tidak boleh percaya kepada peramal. Percaya atau tidak, jangan iseng-iseng meramal atau baca bacaan yang isinya ramalan dari sioh atau zodiak atau yang sejenisnya ya. Itu yang keempat. Yang kelima, poin terakhir dari pentolan taghut adalah wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan. Poin kelima ini nanti akan ada rincian yang cukup panjang lebar yang tidak bisa untuk kita jelaskan di kesempatan sekarang karena terbatasnya waktu. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini saja. Dan sebelum ada tanya jawab nanti akan ada jeda-jeda yang lewat berikut ini. Setelah jeda insyaallah langsung ke tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Alhamdulillah, para pendengar dan juga para pemirsa, kita kembali ke kajian online pembahasan kitab Al-Usul Salasah bersama guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Sesi sekarang adalah sesi tanya jawab bagi antum para pemirsa juga pendengar yang akan bertanya. Kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Abu Kaila di Bekasi. Abu Kaila di Bekasi. Silakan Pak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Anda ingin bertanya agak melenceng dari kajian topik hari ini terkait dengan
seseorang yang mendapatkan azab kubur, Ustaz, atau nikmat kubur gitu. Apakah dia itu menunjukkan kalau mendapatkan nikmat kubur dia tidak akan disiksa di neraka atau sebaliknya? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Afan wa jazakallahu khairan. Abu Aqila di Bekasi, barakallahu fik. Pertanyaannya adalah orang yang memperoleh nikmat kubur, apakah dia tidak akan diazab di neraka? Dan orang sebaliknya yang memperoleh azab kubur, apakah akan bisa masuk ke dalam surga? Pertama, tergantung orang tersebut. Kalau umpamanya orang tersebut memperoleh azab kubur karena dosa-dosanya yang besar, tapi dia muslim, dipastikan nanti dia akan masuk surga, tapi tidak langsung. Mungkin ke neraka dulu, ya. Dihisab dengan hisab yang berat. Dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Sampai dosanya lunas oleh azabnya, lalu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Itu bagi orang yang memperoleh azab di alam kubur. Adapun kalau orang memperoleh nikmat kubur, menunjukkan dia orang soleh, orang yang pahalanya lebih banyak, maka dipastikan dia akan memperoleh hisab dengan hisab yang mudah, enteng, dan dia tidak akan terkena azab di akhirat. Tidak akan masuk ke dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga setelah memperoleh hisab yang mudah. Jadi apa yang dialami di alam kubur cermin nasib dia di akhirat nanti. Berdasarkan sebuah hadis tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau Utsman berdiri di atas kuburan, dia menangis. Saking dahsyatnya menangis, sampai jenggotnya basah oleh air mata tangisannya. Ditanya, tadhkurul jannata wan nar falam tabki wa tadhkurul qabr wa tabqi. Engkau ingat surga, ingat neraka, tidak nangis. Tapi ingat kuburan, alam kubur kok nangis. Kenapa? Dia menjawab, fa inni sami'tu Rasul alaihi salatu wassalam kana yaqul innal qabra manzilatun min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata Utsman, karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa alam kubur salah satu fase menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, dari azab kubur, maka proses selanjutnya lebih enteng, lebih mudah, lebih menyenangkan bagi dia. Tapi siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, dia terkena azab kubur. Ketika kena fitnah kubur nggak bisa jawab. Dia tidak memperoleh nikmat kubur, bahkan merasakan azab kubur, maka proses selanjutnya lebih dahsyat, lebih sulit. Dia akan dihisab dengan hisab yang sulit. Dia akan masuk terlebih dahulu ke dalam neraka, ya. Jadi kehidupan di alam kubur cermin dari nasib dia di akhirat nanti. Allahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, Ustaz, atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Bapak? Saya Hakim dari Bandung. Silakan Pak Hakim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar bahwa orang yang sering berbuat maksiat atau berbuat zina, dia diminta untuk segera bertobat.
Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, kalau misalnya dia berbuat maksiat, berbuat zina, berbuat kejahatan yang lainnya, bergibah, lalu kemudian dia bertobat lagi, lalu kemudian dia berbuat begitu lagi, lalu kemudian dia bertobat lagi Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz nanti di akhir zaman atau di akhir kiamatnya Pak Ustadz? Apakah orang itu akan tetap diterima atau tidak Pak Ustadz? Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Barakallahu fiik Pak Hakim ya di Bandung. Orang berdosa tobat. Setelah tobat berdosa lagi. Setelah berdosa lagi tobat lagi. Begitu seterusnya. Bagaimana nasib orang ini? Itu orang memiliki jiwa lawamah. An-nafsul lawamah adalah jiwa yang seperti itu. Lawamah itu artinya sering mencela diri sendiri. Seorang muslim, tapi ahlul ma'asi, ahli maksiat. Ada iman dalam hatinya. Makanya setelah dia berdosa, dia mencela dirinya sendiri. Tobat, mencela, kamu kenapa begini? Dosa itu kenapa begini? Gak pantas. Tobat, dia nangis-nangis. Lalu nanti besok lusa, minggu depan, 3 minggu yang akan datang berbuat lagi. Baik dosa yang sama ataupun dosa yang lainnya. Setelah itu dia menyesal. Dia cela lagi diri sendiri. Tobat lagi. Karena sering mencela diri sendiri ketika tobat, dia disebut lawamah. Allah menyatakan fala uqsimu biyaumil la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, itulah nafsul lawam. Bagaimana nasib orang tersebut? Apakah tobatnya diterima atau tidak, dan bagaimana di akhirat? Adapun kalau dia ketika tobat itu benar-benar tobat, memenuhi syarat tobat nasuha, dia menyesal, dia berhenti, dia bertekad tidak kembali, maka tobatnya diterima sah dan menghapus dosa-dosanya. Karena syarat tobatnya terpenuhi. Dia menyesal atas dosanya dan berhenti. Dan bertekad tidak kembali. Sudah, betul saya tidak akan kembali. Karena kondisi, karena situasi, dia tidak direncanakan untuk melakukan kembali dosa tersebut. Dia udah berencana berhenti total, bertekad kuat gitu. Tapi suatu saat karena mengalami degradasi iman, sementara godaan begitu besar, dia terjerumus kembali tanpa direncanakan, tanpa di planning sebelumnya. Maka itu dosa baru yang wajib ditobati lagi. Terus dia tobat lagi dan memenuhi syarat tobat, betul berhenti, betul menyesal, dan betul-betul bertekad tidak kembali. Maka syarat sah tobat terpenuhi, sah tobatnya dan menghapus dosanya. Tapi karena situasi lagi, dia terjerumus lagi tanpa direncanakan. Terjebak aja dalam sebuah situasi yang menyebabkan dia terjerumus kembali ke dalam dosa. Maka itu dosa baru tanpa merusak tobatnya yang lama. Makanya tidak ada syarat tobat, tidak mengulangi kembali dosa, enggak ada. Yang ada adalah syarat tobat, bertekad tidak mengulangi dosa. Tidak merencanakan kembali kepada dosa, itu syaratnya. Dan dia sudah memenuhi syarat itu. Adapun dia kembali kepada dosa, maka itu tidak direncanakan. Terjebak dalam situasi yang menyebabkan dia terjerumus dalam dosa yang sama atau dosa yang lain, itu hal lain. Ya,
Begitulah, makanya kewajiban bagi kita menjauhi seluruh situasi yang mungkin kita akan terjerumus ke dalam dosa yang sama yang sudah kita tobati sebelumnya. Wajib dijauhi. Adapun kalau sudah ikhtiar kesana kemari lalu tanpa disengaja, tanpa direncanakan masuk ke dalam situasi di mana dia terjerumus kembali ke dalam dosa yang sama atau dosa lain, maka itu hal baru. Ya, itu penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Terus bagaimana nasib dia di akhirat? Tergantung ketika matinya sedang apa. Kalau ternyata dia matinya sedang melakukan dosa maksiat terus mati, umpamanya mabuk tanpa disengaja, sudah tobat, tapi karena dia ada meeting, ada rapat yang penting bagi kantor perusahaan lalu disuguhi minuman keras, ya, imannya sedang mengalami penurunan dan seterusnya, godaan besar, lalu tlek lagi dia kemudian minum terus overdosis, mati dalam keadaan demikian, maka itu mati su'ul khatimah, waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari mati su'ul khatimah. Ya, itu berbahaya bagi dia. Dia akan dikenai azab yang dahsyat kalau akhir kehidupannya seperti itu. Adapun kalau orang setelah berdosa dia tobat, dia nangis, dia tertumpah air matanya, bertekad tidak mengulangi lagi. Beberapa hari kemudian setelah tobatnya dia mati dalam keadaan sudah tobat, maka husnul khatimah. Dia sudah tobat, dia bangun malam, lalu sholat, tahajud, kemudian ketika sujud mati umpama, dia husnul khatimah. Atau tahajud selesai dia pergi ke masjid, ternyata kena serangan jantung sedang sholat di masjid, dia husnul khatimah. Jadi bagaimana nasib orang itu di akhirat nanti tergantung bagaimana akhir kehidupan dia, kondisi kematian dia, apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Ya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung dari amal terakhir dari orang tersebut. Demikian Pak Hakim, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Tadi sudah ada yang masuk. Halo. Ya, putus ya. Baik, untuk selanjutnya yang datang melalui pesan singkat, Ustadz, datang dari Ummu Daud di Bandung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Telepon dulu. Baik, kita angkat penelpon. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya Ustadz. Halo? Iya, silakan Pak. Kalau dari tema Ustadz. Mangga. Ustadz, kalau di ayat surat Al-Mulk, amin tumbang fis sama, itu ya dulunya ke atas sifat Ustaz. Apa bagaimana Pak? Amin tum man fis sama. Iya. Pertanyaannya? Isi mausulnya ya dulu ke data atau ke sifat Ustaz itu. Iya. Isi mausulnya itu. Iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Ade bertanya, dalam surah Al-Mulk ada 2 ayat. Amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman man fis sama kepada siapa yang ada di langit? Man ini apa sifat apa zat? Tentu saja zat. Mananya zat Allah ada di atas langit. Bukan hanya sekedar sifatnya. Kalau sifat ada di atas langit apa maknanya? Allah ada di atas langit. Di mana? Di atas arsy, di atasnya lagi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Keberadaan zat Allah ada di atas ini ditunjukkan oleh banyak ayat dan hadis yang sahih. Baik yang tekstual ataupun yang kontekstual, baik yang eksplisit ataupun yang implisit.
baik yang langsung ataupun sekadar isyarat. Di antaranya coba ketika Nabi SAW menerima perintah sholat yang 5 waktu. Kemana beliau pergi atau diberangkatkan? Ke langit. Ke Sidratul Muntaha. Al-Quran yang menerangkan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basaru wa ma tawa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu ada dalam surah An-Najm tuh. Surah ke-53. Sungguh Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli. Di mana? Di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj. Indaha jannatul ma'wa, di sampingnya ada surga ma'wa. Mi'rajnya Nabi SAW dipanggil ke Allah oleh Allah ke langit, menunjukkan di sanalah Allah berada. Terus ada terusnya lagi. Kalau kita berdoa kemana? Kita mengangkat kedua tangan ke langit. Nabi SAW pun menyatakan Allahumma syhad sambil ketika khutbah terakhir di Haji Wada, khutbatul wada, beliau menyatakan Allahumma syhad sambil menunjuk ke arah langit. Menunjukkan Allah ada di sana secara zat. Itu pertama. Yang kedua, jangan difahami keberadaan Allah berada di atas langit itu disamakan atau diilustrasikan seperti keberadaan makhluk di atas makhluk lain. Laisa kamitslihi syai'un. Allah di atas langit tidak berarti menempati langit, nempel di langit, membutuhkan langit. Jangan difahami begitu. Laisa kamitslihi syai'un. Istiwa'ullahi ala arsyihi ba'inun min khalqih. Istiwanya Allah di atas arsy itu terpisah dari makhluknya. La yahtaju ilal arsy wa min makhluqatihil battah. Allah tidak membutuhkan baik arsy ataupun makhluknya sama sekali. Tidak menempel di arsy, terpisah dari makhluknya, tidak membutuhkan arsy, dan seterusnya. Oleh karena itu siapa orang yang memahami kalau Allah di atas langit berarti Allah membutuhkan langit, itu salah mikir orang. Berarti langitnya lebih besar daripada Allah, salah mikir tuh orang. Apakah segala sesuatu yang ada di atas yang lain berarti yang di bawahnya itu lebih besar? Enggak. Apakah membutuhkan yang di bawah? Ya enggak. Awan itu berada di atas gunung. Apakah awan itu butuh gunung? Tidak. Apakah awan itu nempel di gunung? Tidak. Apakah awan itu lebih kecil dari gunung? Ya tidak. Lalu kenapa menolak keberadaan Allah di atas arsy hanya karena kalau Allah ada di atas arsy berarti Allah butuh arsy? Itu pikiran macam apa? Kalau Allah ada di atas arsy berarti arsy-nya lebih gede daripada Allah. Itu akal orang yang kayak apa itu? Kok sampai berkesimpulan kalau sesuatu ada di atas sesuatu yang lain berarti yang di bawahnya itu lebih gede, berarti yang di atas itu membutuhkan yang di bawah. Itu pikiran kayak apa itu? Coba terapkan awan itu berada di atas gunung. Coba terapkan. Apakah awan lebih kecil dari gunung? Enggak, awan jauh lebih besar. Menutupi kota, menutupi negara, bukan hanya 1-2 gunung. Apakah awan itu lebih kecil dari gunung? Ya enggak. Awan jauh lebih besar. Apakah awan itu butuh gunung? Ya enggak. Apakah awan itu nempel di gunung? Ya enggak juga. Lalu kenapa kalau Allah di atas arsy disimpulkan Allah butuh arsy, arsy-nya lebih gede, Allah nempel di atas arsy? Kenapa bisa berkesimpulan begitu tuh? Afala ta'qilun, enggak mikir tuh orang, ya. Jadi aamintum man fis sama, man di sana isim mausul di sana kepada zat. Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang ada di atas langit? Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya, kembali ke WA ya. Ke pesan singkat Ustaz. Syukron atas jawabannya Ustaz.
dari Ummu Daud di Bandung mengenai togut, Ustaz. Jadi apakah togut itu kata benda atau kata kerja? Afwan Pak Ustaz, saya belum paham. Iya, togut kata benda disebut isim. Kalau kata kerjanya togo. Togo itu sesuatu yang berlebih-lebihan, yang melewati batas. Togut disebut isim. Isim itu kata benda, bukan isim jimat. Kata benda, ya, togut jamaknya tawagit. Makanya Allah menyatakan wajtanibut taghut walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus seorang rasul ke setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah. Allah isim, Allah kata benda, bukan kata kerja. Wajtanibut taghut, dan jauhi oleh kamu taghut. Taghut juga kata benda yang harus dijauhi, ya. Nah, wujud dari taghut pokoknya yang tadi 5, ya, iblis laknatullahi alaih. Terus orang-orang yang disembah selain Allah dan dia itu. Orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib, ya. Orang yang ngaku-ngaku bisa meramal ini, bisa meramal itu. Orang yang menyuruh orang lain menyembah dirinya walaupun tidak diikuti, itu tagut. Nah, itu tagut adalah kata benda, bukan kata kerja. Wallahu a'lam. Silakan. Syukron Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nanti ke WA dulu, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan feeling atau tidak enak hati kadang menjadi benar? Apakah itu suatu kebetulan atau bagaimana? Syukron Ustaz. Feeling tidak enak hati terus kebetulan, maksudnya mungkin ada firasat gitu, ya, firasat, kayaknya saya akan dapat musibah, nah ternyata betul. Umpama pas mau berangkat rasanya nggak enak hati nih, umpamanya, ya, ada apa nih, ternyata betul, umpamanya motornya, kalau pakai motor nabrak atau ditabrak atau kecelakaan tunggal atau pakai angkot, kena si cepot, dompetnya hilang, si copet kena copet, dompetnya hilang. Nah, mungkin begitu, ya. Ada nggak enak perasaan, ternyata kejadian mungkin begitu. Apakah itu sebuah sejenis ramalan? Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertama, kita ini seringkali mengambil sampel yang tidak mewakili kesimpulan yang diambil. Kadang kita nggak enak hati, ternyata ada kejadian begitu. Tapi sering kali nggak enak hati, nggak ada kejadian apa-apa. Terus terang saya pribadi sering mengalami ini. Nggak enak hati, nggak ada tepuguh perasaan, ada apa? Ternyata tidak ada apa-apa. Nggak ada kejadian yang tidak diharapkan, tidak diinginkan. Nah, banyak terjadi, cuma itu seringkali tidak disadari. Dan seringkali banyak yang enak hati gitu, ya. Tenang, tentram, kenapa tidak? Wah, kayaknya dapat kebahagiaan, kayaknya akan dapat keberuntungan. Lalu betul dapat keberuntungan, tidak pernah dikaitkan sebagai isyarat atau tanda akan dapat keuntungan atau kebahagiaan kalau hati setenang ini. Tapi kenapa kalau hati dagdikduk paragu ini isyarat akan dapat ini dan itu, ya. Nah, kalau ya, meyakini bahwa tidak enaknya hati itu diduga kuat, apalagi diyakini akan dapat musibah, itu namanya tasya'um. Tasya'um itu salah satu jenis dari tatayur, menimpakan kesialan terhadap sebuah kejadian. Dulu tatayur itu ke burung. Kalau ada burung menslok di atas rumah,
suhunan tuh apa bahasa Indonesianya, di atas genteng rumahnya, pas mau pergi lihat ada burung, wah ini pertanda nggak bagus, kalau bisnis akan rugi atau akan kecelakaan, akhirnya nggak jadi. Itu tatayur, menimpakan kesialan karena burung gitu ya. Atau ada burung main selok lalu digebahus, diusir ke arah mana dia terbang, kalau ke kanan untung, kalau ke kiri akan rugi, kalau ke kanan jadi berangkat, kalau ke kiri akan rugi. Itu namanya tatayur. Akhirnya tatayur itu artinya menimpakan kesialan, meramalkan kesialan atau keuntungan oleh sebuah burung. Akhirnya tatayur ini berlaku untuk semua isyarat, termasuk umpamanya pas mau berangkat ada anak jatuh, nangis, berdarah, wah ini pertanda sial, dianggap itu isyarat kesialan, maka tidak boleh. Itu namanya tatayur, atau bahasa kitanya tasya'um. Tasya'um itu menimpakan kesialan karena sebab tertentu yang tidak ada hubungan. Apa hubungannya anak jatuh dengan kesialan yang akan kita alami di perjalanan? Nah sekarang isyaratnya itu perasaan, nggak enak ya, nggak jadi berangkat karena pasti terjadi sesuatu. Itu sama dengan tatayur atau tasya'um. Kecuali kalau nggak enaknya itu nggak enak badan ya, atau umpamanya aduh jantung deg-degan kayaknya bakal kambuh nih umpamanya, atau pusing nggak enak kemudian nggak jadi berangkat, itu mah bukan tasya'um atau tatayur gitu ya, tapi itu mah karena kondisi fisik aja, sakit, takut ada apa-apa di jalan, takut amruk di jalan, ya itu ada alasan yang realistis, yang rasional. Tapi kalau tidak ada alasan yang realistis, hanya dugaan-dugaan, menimpakan kesialan atau keuntungan karena sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat, maka tidak boleh ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ya mohon maaf ya, banyak pertanyaan, telepon dari tadi berdering terus, mungkin banyak juga WA dan SMS yang masuk, tapi terbatas waktu. Cukup sampai di sini. Materi ini kita akan lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Kita akan berjumpa kembali nanti jam 8 membahas kitab Ad-Da'wah Dawa di gelombang dan channel yang sama. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.